Alang-alang dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat. Di beberapa daerah, alang-alang juga dikenal sebagai ilalang atau padang. Ciri-cirinya adalah tanaman tinggi sekitar 1-2 meter dan sedikit mirip dengan padi, serta juga sering didapati hidup berbagi dengan tanaman padi. Tanaman alang-alang umum dimanfaatkan sebagai atap rumah, namun selain itu ternyata tanaman alang-alang juga bisa jadi obat alternatif. Tahukah Anda ternyata sebagian besar manfaat dan khasiatnya terdapat pada akar alang-alang? Meski tumbuh sebagai tanaman parasit yang mengganggu tanaman di dekatnya, namun manfaat akar alang-alang bagi kesehatan cukup berguna. Kandungan zat-zat pada akar ilalang dipercaya menyembuhkan berbagai penyakit dari yang ringan hingga berat. Jadi minuman. Minuman. Aku taunya jadi minuman herbal gitu. Buat demam, buat flu, rasanya seger deh. Obat panas dalam. Manfaatnya yang aku tahu buat mimisan, terus meredakan panas dalam juga. Udah sih. Pada daerah pertanian, memang alang-alang ini sering disingkirkan karena dianggap menjadi gulma bagi tanaman lainnya. Tapi siapa sangka, di balik semua sisi buruk tanaman ini, ketika sudah diolah ternyata dapat menghasilkan uang. Kini bahkan sudah tersedia minuman alang-alang instan yang berkhasiat menghilangkan panas dalam. Kesadaran masyarakat yang makin tinggi terhadap obat herbal membuat permintaan akar tanaman ilalang pun terus meningkat. Cukup banyaknya manfaat dari akar alang-alang membuat kita tidak bisa memandang remeh khasiat dari tanaman ini. Lalu adakah efek samping dari konsumsi akar alang-alang bagi tubuh kita? Bagaimana dunia medis memandang manfaat tumbuhan ini untuk kesehatan? Simak pembahasannya dalam Ayo Hidup Sehat berikut ini. Penasaran deh. Dok, jangan dok, itu kan alang-alang dok. Masih diminum sih? Emang kenapa? Ini katanya banyak manfaatnya loh. Masa sih? Katanya bisa meredakan panas dalam, terus juga membantu untuk mimisan, tapi nggak ngerti juga ini gimana ya? Makanya kayak begini masih diminum. Ini Iya. orang di mana-mana kayaknya dibuang deh. Ini katanya buat atap rumah. Ini anak AHA itu dia makannya. Tapi ternyata ini ada manfaatnya. Iya. Coba kita tanya sama. Coba langsung saja kita undang Dr. Linawati, spesialis farmakologi klinis. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Lina. Silakan. Dok, bener gak sih kalau misalnya minum ini katanya bisa buat meredakan panas dalam gitu? Iya, betul sih. Oh, Jadi ya? kandungannya memang Betul. kayak apa, Ini Dok? memang akar alang-alang ini, Ya? akarnya. Oh, akarnya ya? Iya. Jadi ini bukan ininya ya, Dok? bukan. Jadi akarnya. Untuk panas dalam ini yang digunakan adalah akarnya. Akarnya. Alang-alangnya. Oh, gitu. Iya. Tapi jadi intinya sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam akar-akarnya alang-alang? Ini terkandung seperti alkaloid. Alkaloid itu apa tuh, nih, Dok? Alkaloid itu sebenarnya kalau pada tumbuhan, alkaloid ini adalah untuk perlindungan tumbuhan Si ini. tumbuhan tersebut, oke. Tapi kalau di kesehatan itu ada gunanya juga. Oh, apa tuh dok gunanya? Ya, dia termasuk juga sebagai antiseptik gitu. Oh. Nah, selain alkaloid, akar alang-alang ini mengandung flavonoid, ya, yang kita sering kenal, ya, bahwa Pernah dengar tuh ya, flavonoid, flavonoid itu apa tuh, adalah Dok? antioksidan. Antioksidan. Nah, selain itu, untuk panas dalam ini memang karena ada kandungan yang lain yaitu terpenoid dan fenol. Apa tuh yang terpenoid itu, Dok? mengandung itu adalah salah satu yang mempunyai efek antiseptik, antibakteri. Oh gitu dah. Tapi ini ada yang berada di masyarakat katanya nih ya dok, organ hati bisa rusak bila konsumsi akar alang-alang. Itu fakta atau mitos tuh dok? Itu fakta. Oh fakta. Tapi Iya. itu kalau pemakaiannya adalah jumlah besar Oh, dan jangka panjang, berlebihan. Jadi memang harus ada takaran yang Iya. takaran yang baik tuh seperti apa dok? Kalau yang sudah terjual bebas, Ya. yang Yang seperti seperti ini, itu sebenarnya sih tidak begitu menyebabkan toksik ataupun efek samping yang ini, karena ini adalah termasuk produk jamu di Indonesia ini. Oh gitu, gitu Ya, ya. produk jamu yang memang sudah dipakai turun temurun di
Indonesia. Iya, betul sekali. Oke, nah dok selain itu katanya nih kalau misalnya konsumsi berlebihan dari akal alang-alang ini bisa menyebabkan gangguan fungsi empedu dok. Ini ngeri kan dok? Nih mitos atau fakta nih dok? Nah kalau ini mitos. Oh, mitos. Karena memang saya belum pernah membacanya untuk mengganggu. Oh, jadi belum ada Fungsi jurnalnya empedu, belum begitu ada ya jurnalnya. untuk mengganggu fungsi empedu tersebut. Kalau misalnya dari kemasan sendiri nih dok, ini kan tinggal diminum aja. Itu sehari nih masih aman kalau misalnya dikonsumsi berapa banyak nih dok? Wah, itu mestinya saya nggak hafal itu di situ di kemasannya itu mestinya Oh, ada. ada Iya. peraturannya. Kita baca Tapi peraturannya pada ya. umumnya kalau seperti ini yang jamu atau ada logonya biasanya, Ya. logonya gambar daun, Ya. itu adalah jamu ya. Biasanya memang sudah aman. Yang Oh, sudah gitu. dijual bebas itu. Bebas. Dan apalagi sudah pastinya kalau dijual bebas seperti itu ada peraturannya pasti ada BPOM gitu udah bebas tuh ya dok ya maksudnya Iya, kita pun betul. udah ada aman untuk kita konsumsi Iya, gitu. aman. Nah ini ada lagi dok yang beredar di masyarakat mengkonsumsi alang-alang itu bisa mengobati penyakit ginjal. Nah itu fakta atau mitos dok? Kalau mengobati itu mitos. Mengobati mitos. Nah untuk membantu mungkin dok bisa dok? Ya, jadi kalau untuk membantu atau sekedar menjaga kesehatan, Iya, nah menjaga kesehatan yes. itu fakta. Oh gitu. Karena memang kandungannya adalah sama seperti diuretik ya kalau di medis ya. Jadi makanya selain untuk fungsi ginjal, menjaga fungsi ginjal, mungkin ini juga untuk seperti apa namanya? Menjaga kesehatan Ya. gitu ya dok ya. Menjaga kesehatan, misalnya antihipertensi itu salah satunya adalah diuretik ya. Oke. Jadi ini Ini bisa ada sebagai ada sedikit ya. Oh gitu. Nah dok, Baik, ini dok. selain itu nih dok, tadi nih saya sempat baca nih kemasannya dok, katanya itu ada mengandung aspartam dok, itu kan gula buatan, makanya rasanya nih enak dok. Itu ini sehat gak dok? Ya, semuanya sehat asal tidak berlebihan. Gitu. Jadi Tapi emang kalau dimakan kayak gini aja pasti nggak enak sih dok ya. iya. Iya. Makanya kalau mungkin sebenarnya biasanya diapain ya dok? Apa di jus gitu dok? Dipotong. Kalau misalnya tidak diolah, maksudnya untuk Biar dijual lebih bebas. sehat juga Nah, dok. mau mungkin bikin dok. sendiri. Ini biasanya akarnya saja, ya. Dan akarnya ini sekarang ini banyak yang dijual yang sudah dalam bentuk bubuk ya. Oh gitu. Malah udah Atau bentuk yang bubuk, yes. memang akarnya ini direbus, seperti aturan yang pada umumnya Iya. herbal itu ya, yang di Oke, kalau misalnya dicampur nih, misalnya masyarakat pengen coba-coba dicampur ke sop atau ke makanan gitu, boleh gak dok? boleh, cuma saya belum pernah. Kayaknya belum ada makan sup akar alang-alang. Kayaknya agak janggal gitu ya dok, jarang ya. Biasanya langsung untuk herbal dan untuk kita langsung minum begitu ya dok ya. Mungkin direbus begitu ya dok, nanti baru dapat khasiatnya karena itu herbal. Tapi ngomong-ngomong soal alang-alang nih, kita masih punya banyak mitos atau fakta. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat. Ini ternyata ada aja gitu yang dibuat dari batangnya lah, terus kemudian daunnya, akarnya. Coba lagi deh ya dok ya. Ini rasa jeruk nipis, enak loh ternyata ya. Manis-manis gitu ya. Ada manis-manis karena ini memang udah ada gulanya juga, jadi dibuat jadi semakin enak gitu ya. Ini ekstrak tapi ya pemirsa ya. Nah dok, ini tapi kadang-kadang nih dok ya, kalau misalnya masyarakat kan maunya tuh yang instan langsung Iya. ngeliat, ngebaca gitu kayak, wah ini bermanfaat untuk ini gitu. Dan ini tuh ada juga yang bilang nih dok, katanya akar alang-alang ini diminum 120 gram itu bisa mengobati penyakit gagal ginjal dok. Nah itu kan bahaya tuh dok kalau misalnya udah gagal ginjal tapi asal sembarang minum hal-hal yang belum kita tahu pasti nih dok. Mungkin bisa diluruskan dok. Ya, kalau itu dibilang bahwa itu pasti mitos. Pasti salah ya, berarti jangan main langsung Jangan main langsung, percaya apalagi yang informasi. gagal ginjal Iya, ya, yang udah gagal ginjal, jangan sembarangan begitu. Nah, ini ada fakta mitos berikutnya dok. Ini katanya fungsi akar alang-alang ini akan memicu alergi. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Oh, bisa hati-hati nih untuk Anda yang mungkin terkena alergi. Itu kenapa dok?
Jadi memang kalau akarnya, jadi begini, Ya. jadi hampir semua bahan obat itu memang seringkali menimbulkan hipersensitivitas bagi tubuh. Ya, betul. Dan itu berbeda-beda bagi masing-masing Ya. tubuh, per individunya berbeda. Mm-mm. Ya, jadi kalau di alang-alangnya sendiri selain akarnya, Ya. mungkin yang sangat memicu alergi adalah kalau seperti tadi ya, seperti yang tadi ditayangkan bahwa untuk makanan itu mungkin adalah hati-hati untuk di bagian bunganya ya, ada serbuk sarinya. Berarti di Ya, atas. iya itu kalau memang mau dibuat sayur tadi ya, seperti yang ditayang. Itu kalau misalnya dibuat lotion atau moisturizer tuh gimana dok? Nah itu Ini dia fakta, itu adalah daunnya, dari daunnya. Oh, tapi itu nggak apa-apa tuh dok, nggak akan alergi? menimbulkan alergi pada kulit dok. Itu biasanya kalau untuk moisturizer itu sudah diolah dan ada kemungkinan alergi tapi tetap per individu berbeda ya, masih ini Kalau moisturizernya alergi bagus. itu kayak apa sih dok? Kalau misalnya gatal-gatal kah atau mungkin merah, ruam-ruam gitu? Iya, kalau alergi masing-masing orang beda, biasanya memang seperti itu. Jadi ada ruam, Gatal-gatal, ada gatal-gatal merah. gitu ya dok ya. Baik dok. Oke, nah dok, tapi ini ada mitos atau fakta yang sangat dipercayai masyarakat nih dok. Katanya kalau minum air perasan akar alang-alang ini bisa hentikan mimisan. Wah, mitos atau fakta dok? Itu mitos. Mitos ya dok ya. Walaupun Mm-mm. walaupun memang kalau di jurnal, suatu jurnal yang pernah saya baca, memang akar alang-alang ini memang ada sedikit kandungan untuk anti hemostatik. Oke. Sebenarnya masih bisa dipakai, cuma kalau untuk menyembuhkan mitos. Oke. Gitu. Jadi Berarti kalau misalnya pun memang ada ternyata bisa ada khasiatnya, berarti harus minumnya banyak ya dok ya, berarti karena cuma sedikit ya ternyata kandungannya dok. Iya, betul. Baiklah dok. Nah ini ada yang berada di masyarakat lagi nih dok. Konsumsi akar alang-alang itu bisa sembuhkan bengkak dan radang. Itu fakta atau mitos dok? Kalau menyembuhkan itu mitos. Mitos. Sama kalau seperti menyembuhkan. tadi. tapi mungkin bisa membantu ya dok ya? Ya, membantu meringankan gejala-gejala radang, betul. Oke, ini masyarakat perlu tahu nih dok, ada zat apa sih sebenarnya yang bisa mengatasi dan membantu peradangannya sendiri dok? Jadi tadi di dalam akar ini ada kandungan yang namanya adalah fenol. Iya. Alkaloid juga ada antiseptiknya atau anti-inflamasinya. Oke, Oh, tapi betul kandungannya berarti sendiri ya. mungkin nggak sebanyak itu Iya, sampai bisa betul. membantu ya dok Betul. ya? Oh, Oke. jadi membantu saja, tidak mengobati secara langsung Iya. begitu ya dok ya. Nah ini ada lagi dok yang banyak orang yang nanya nih dok mengenai alang-alang ini. Ini ibu hamil ya dan menyusui itu dilarang konsumsi akar alang-alang. Fakta atau mitos dok? Itu mitos. Mitos, jadi boleh ya? Boleh. Boleh. Takarannya seperti apa tuh dok? Seperti pada umumnya aja yang biasa digunakan. Oh gitu, jadi boleh takarannya yang sesuai Iya, yang sesuai pada umumnya. Baiklah, jadi ini untuk ibu-ibu hamil jadi boleh ya Iya. minum akar alang-alang. Ya. Kreatif sekali ya? Betul, itu nggak boleh rokok sama sekali ya kalau. Jadi pasti sehat tuh kalau tinggal di situ. Iya bener, sama bakar obat nyamuk, nggak boleh ditinggalin ya. Iya. Baik dok. Nah, dok. Ya, dokter sampai kaget dokter. Santai dok. Iya. Dok, terakhir nih dok, masyarakat mungkin masih butuh tips-tips nih dok. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan manfaat yang banyak nih dok dari konsumsi akar alang-alang ini tanpa resiko untuk kesehatan kita dok? Iya. Karena memang alang akar ya, terutama kalau di sini adalah akar alang-alangnya, memang sudah tercantum di dalam formularium obat herbal Indonesia. Oke. Jadi memang aman dan yang seperti dijual pun pasti sudah aman. Jadi tidak ada masalah dan seperti biasanya untuk penggunaan herbal mungkin biasanya sih memang direbus dengan dua itu ya yang dua gelas air menjadi satu gelas gitu ya. Tapi itu masih aman. Masih aman. Mungkin kalau ukuran per gramnya tuh sebanyak apa nih dok yang aman untuk perharinya dok? Nah itu
Saya lupa terus terang per gramnya. Per gramnya. Cuma karena herbal ya, jadi memang sesuai dengan takaran yang sudah tercantum itu Ya. sangat aman. Tapi gitu. kalau untuk mengobati, tadi dibilang bahwa mitos itu memang membutuhkan perlu lebih banyak lagi. begitu. Oh, Jadi kalau oke. untuk menjaga kesehatan, Mhm. oke, Mas Yo. Jadi tadi itu ya kegunaannya bisa apa namanya mengurangi yang namanya pembekakan, Ya. gitu. Terus kemudian mimisan Mimisan. dan kemudian juga ada Inflamasi juga. Iya. Tapi kita juga harus hati-hati ya karena Yes. bisa menimbulkan alergi juga Iya, untuk itu beberapa dia. masyarakat yang sensitif. Ya, Oke, terima baik. kasih Terima dok. dokter. Terima Jadi kasih. lebih cerah lagi Makasih. mengenai akar alang-alang ya dok ya.